Semangat pagi! Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki ibadat Advent 2024 pertemuan kedua. Sepanjang masa Advent 2024 ini, kita akan mendalami tema Meneladan Yesus, Sang Nabi, Raja, dan Imam. Subtema untuk pertemuan kedua ini adalah Yohanes Pembaptis menjadi Raja yang mengarahkan sesama kepada Allah. Mari kita awali dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 436. Re fa sol la re fa mi re. Kiranya langit terbelah, ya Juru Selamat datanglah. Bukalah surga segera, buanglah palang pintunya. Oh, turun seperti embun, sirami ladang bumimu, curahkanlah anugerah, Raja yang adil datanglah. Hai bumi, kau terbukalah, gunung lembah menghijaulah, agar darimu bersemi bunga selamat abadi. Engkau dinanti dunia, kedatanganmu kapankah? Dari tatamu turunlah, hiburkan kami yang resah. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dalam pertemuan Advent yang kedua ini, kita merenungkan tugas perutusan Kristus yang kedua, yakni sebagai Raja. Sebagai Raja atau Gembala, Yesus memimpin kita kawanan dombanya ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Hal ini berarti Yesus memimpin kita untuk tetap beriringan di jalan kebenaran Allah dalam perziarahan menuju kehidupan yang kekal. Selain itu, Yesus juga menjaga kita dari serangan serigala jahat dan gembala-gembala palsu yang hanya mencari keuntungan diri. Dengan demikian, sebagai raja atau gembala, Ia sangat menghargai kita sebagai kawanan miliknya dan tidak membiarkan kita tersesat, bahkan kehilangan nyawa. Tokoh yang hendak mengajarkan kita untuk menjadi seorang raja atau gembala atau pemimpin yang baik adalah Yohanes Pembaptis. Dialah tokoh yang digaungkan karyanya dalam bacaan liturgi Pekan Advent yang kedua. Yohanes Pembaptis disejajarkan dengan yang dinubuatkan Yesaya sebagai suara yang berseru di padang gurun. Ia adalah utusan yang mendahului Sang Mesias untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya.
Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Inilah yang disampaikan Yohanes Pembaptis untuk mempertobatkan dan membaptis banyak orang. Yohanes menyadari perannya sebagai perintis jalan kedatangan Yesus Kristus. Ia tahu bahwa Yesus yang datang setelahnya lebih besar dari dia. Oleh karena itu, dalam menjalankan perutusannya, Yohanes selalu ingat untuk hanya mengarahkan orang pada Yesus, Sang Mesias. Sebab Yesuslah yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Semangat inilah yang perlu kita teladani untuk menjalankan perutusan kita sebagai raja atau gembala. Bukan kepada diri kita sendiri, kita mengarahkan pandangan dan perhatian orang. Sebagai pemimpin yang baik, kita perlu selalu mengarahkan pandangan dan kepemimpinan kita pada Yesus, Sang Anak Domba Allah yang menyelamatkan dunia. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita memasuki ibadat ini dengan menyalakan lilin sebagai simbol hati kita yang berkobar dalam menantikan kedatangan Tuhan. Datanglah ya Tuhan, nyalakanlah api iman, pengharapan, dan cinta dalam hati kami, agar terang-Mu menyinari hidup kami. Semoga kami selalu setia dan siap siaga menantikan kedatangan Yesus Putra-Mu, agar kami menjadi saksi-Mu seperti pelita yang bernyala dalam kegelapan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu hati mendaraskan Mazmur pengharapan kita dari Mazmur 25 dengan pola pendarasan Mazmur Do, Re, Do, Si, Sol, La. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setia-Mu kepada kami. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setia-Mu kepada kami. Demi nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setia-Mu kepada kami. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setia-Mu kepada kami. Mataku tetap terarah pada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku, kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setia-Mu kepada kami.
Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Perhatikanlah kesengsaraan dan kesukaranku, dan angkatlah semua dosaku. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setiamu kepada kami. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku dipermalukan sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setiamu kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setiamu kepada kami. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar kami selamat. Maka, dengan sabar dan penuh kasih, Engkau mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Putramu, Sang Juru Selamat yang Kau janjikan. Bantulah kami mengatasi kelemahan kami, dan bukalah hati kami untuk mengenal Putramu yang hadir di tengah-tengah kami. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyimak dan mendengarkan bersama Sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kesan Anda terhadap pemerintahan di dalam gereja dan masyarakat kita? Apakah Anda sudah puas dengan gaya kepemimpinan ini? Ketika murid-muridnya berselisih memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka,
Yesus menegaskan kepada mereka, hendaknya tidak menjadi seperti para pembesar dan pemerintah dunia. Mereka memerintah dengan tangan besi dan menjalankan kuasanya dengan keras. Kebesaran seorang pemimpin terletak pada pelayanannya. Keutamaan dasarnya adalah kerendahan hati. Hal inilah yang diteladankan oleh Yohanes Pembaptis melalui bacaan ini. Dengan mengenal Yesus, Yohanes semakin mengenal dirinya. Semula ia tidak mengenal Dia, Sang Putra Allah. Akan tetapi Allah Bapa menyatakan kuasa-Nya atas Yesus, Sang Putra, dengan memperlihatkan Roh-Nya yang tinggal di atas Yesus. Dari sinilah Yohanes yang mendapatkan perutusannya dari Bapa memperkenalkan Yesus kepada para murid-Nya dan banyak orang yang ia baptis, serta mengarahkan mereka semua kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalimat inilah yang digunakan Yohanes untuk menggambarkan Yesus. Dengan mengenali Yesus, Yohanes mengenali panggilan perutusannya sebagai perintis yang mempersiapkan kedatangan dan karya Yesus. Yohanes mempersiapkan orang banyak untuk bertobat dengan pembaptisan air, agar mata iman mereka terbuka pada Yesus dan menerima serta mengikuti Dia. Dengan demikian, mereka yang telah dipersiapkan oleh Yohanes ini dapat layak menerima baptisan Roh yang dicurahkan oleh Yesus. Perutusan sebagai raja atau gembala adalah perutusan untuk menjadi pemimpin. Pemimpin Kristiani berbeda dengan pemimpin dunia pada umumnya. Mereka bertanggung jawab untuk membawa orang-orang yang dipimpinnya makin dekat dan mengimani kebenaran Allah. Yohanes memimpin banyak orang untuk percaya kepada Yesus, Sang Anak Domba Allah. Sebagai pemimpin Kristiani, kita pun diutus untuk membawa banyak jiwa untuk percaya dan semakin mengenal Yesus. Tampaknya hal ini sederhana, akan tetapi kenyataannya tugas ini tidaklah mudah. Kecenderungan manusia untuk mencari kebesaran dan kemuliaannya sendiri adalah penghambat besar bagi kita. Alih-alih membawa orang pada Allah dan kerajaan damai-Nya, kesombongan kita dapat menjerumuskan orang pada kesesatan dan perselisihan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, kita dapat meneladan Yohanes agar dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Kata-kata yang keluar dari mulut Yohanes berasal dari hikmat Allah. Dalam hal ini, pemimpin Kristiani tidak bersikukuh pada pikiran dan kemauannya sendiri, melainkan pada kebijaksanaan dan kehendak Allah. Untuk itu, seperti Nabi, seorang pemimpin Kristiani hendaknya mengenal Allah sumber kebijaksanaannya. Seorang pemimpin juga menyadari diri sebagai pelayan Allah dan umat, bukan penguasa dan pemilik mereka. Jabatan dan kuasa yang mereka miliki adalah perutusan yang dipercayakan kepada mereka dari Tuhan sendiri. Untuk itu, mereka perlu fokus dan setia melakukan tugas itu dan tetap mawas diri sebagai seorang utusan. Pada akhirnya, seorang pemimpin Kristiani selalu berpegang pada tujuan akhir yang dimana ia mengarahkan kawanannya. Tujuan akhir ini tidak lain adalah
kedamaian kekal dalam persekutuan dengan Allah sendiri. Jangan sampai kita dilemparkan ke dalam laut dengan batu kilangan terikat di leher apabila kita didapatinya tidak setia dan justru menyesatkan kawanan domba Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, untuk memperdalam pemahaman kita mengenai tugas perutusan sebagai pemimpin Kristiani yang diteladankan oleh Yohanes Pembaptis, mari kita merenungkan beberapa pertanyaan reflektif berikut ini dan kemudian dapat di-sharingkan bersama umat Allah yang lain. Pertama, apa yang dapat kita teladani dari Yohanes Pembaptis dalam melakukan perutusan sebagai pemimpin Kristiani di zaman modern ini? Dua, hambatan apa yang kualami saat aku melakukan peran kepemimpinanku dalam hidupku sehari-hari, baik di dalam keluarga, gereja, maupun masyarakatku? Ketiga, apa niat atau pertobatan yang hendak kubuat selama masa Advent ini agar aku dapat semakin menghayati perutusan kegembalaan ini? Marilah kita masuk ke dalam keheningan, kita menghadap kehadirat Tuhan. Dari semula, Allah Bapa telah bermaksud menyelamatkan bangsanya. Marilah kita berdoa kepadanya. Peliharalah Peliharalah kami kami umat-Mu umat-Mu ya ya Tuhan. Tuhan. Ya Allah, Engkau telah menjanjikan Raja Adil kepada bangsamu yang akan memelihara kekudusan gerejamu. Marilah kita berdoa kepadanya. Peliharalah Peliharalah kami kami umat-Mu umat-Mu ya ya Tuhan. Tuhan. Ya Allah,
Condongkanlah hati manusia kepada sabdamu, dan kuatkanlah kaum beriman dalam kekudusan sejati. Marilah kita berdoa kepadanya. Peliharalah Peliharalah kami kami umat-Mu umat-Mu ya ya Tuhan. Tuhan. Ya Allah, peliharalah kami dalam cinta kasih Roh Kudus-Mu, agar kami memperoleh belas kasih Putra-Mu yang akan datang. Marilah kita berdoa kepadanya. Peliharalah Peliharalah kami kami umat-Mu umat-Mu ya ya Tuhan. Tuhan. Ya Allah yang maha murah, kuatkanlah kami hingga akhir, sampai hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya. Peliharalah Peliharalah kami kami umat-Mu umat-Mu ya ya Tuhan. Tuhan. Mari kita doakan bersama-sama doa masa Advent. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena lewat masa penantian ini, Engkau menjanjikan juru selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia menolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu, agar selama hidup di dunia ini, kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia, agar pada saat ia datang nanti, kami Kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memohonkan kedatangan kerajaan Allah dengan berdoa. Bapa Bapa kami kami yang yang ada ada di di surga, surga, dimuliakanlah dimuliakanlah namamu, namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu, kehendakmu, di di atas atas bumi bumi seperti seperti di di dalam dalam surga. surga. Berilah Berilah kami kami rejeki rejeki pada pada hari hari ini, ini, dan dan ampunilah ampunilah kesalahan kesalahan kami, kami, seperti seperti kami kami pun pun mengampuni mengampuni yang yang bersalah bersalah kepada kepada kami. kami. Dan Dan janganlah janganlah masukkan masukkan kami kami ke ke dalam dalam pencobaan, pencobaan, tetapi tetapi bebaskanlah bebaskanlah kami kami dari dari yang yang jahat. jahat. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah kita mempersembahkan litani nama Yesus yang tersuci. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Tuhan kasihanilah kasihanilah kami. kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, Kristus kasihanilah kasihanilah kami. kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, Kristus kabulkanlah kabulkanlah doa doa kami. kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus hamba Allah, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus anak Daud, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus anak manusia, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus anak Allah, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus Nabi Agung, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus Gembala yang baik, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus Roti hidup, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus Terang dunia, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus Pokok anggur, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus Jalan kebenaran dan hidup, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus Hakim yang adil, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus Anak Domba Allah, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus Pengantara,
kasihanilah kami. Yesus Imam Agung, kasihanilah kami. Yesus Anak terkasih Bapa, kasihanilah kami. Yesus Anak Tunggal Allah, kasihanilah kami. Yesus yang akan datang kembali, kasihanilah kami. Yesus kegenapan janji Allah, kasihanilah kami. Yesus citra Allah, kasihanilah kami. Yesus Putra Sulung, kasihanilah kami. Yesus Sang Sabda, kasihanilah kami. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, kasihanilah kami. Yesus penyembuh ilahi, kasihanilah kami. Yesus pintu keselamatan, kasihanilah kami. Yesus penyelamat dunia, kasihanilah kami. Yesus Raja semesta, kasihanilah kami. Yesus pengantin gereja, kasihanilah kami. Yesus Rasul utama, kasihanilah kami. Yesus Sang terpilih, kasihanilah kami. Yesus Kristus Sang terurapi, kasihanilah kami. Yesus awal dan akhir, kasihanilah kami. Yesus Kepala Gereja, kasihanilah kami. Yesus Bintang Timur Cemerlang, kasihanilah kami. Yesus Tuhan yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Berbelas kasihanlah kiranya, sayangilah kami ya Yesus. Berbelas kasihanlah kiranya, kabulkanlah doa kami ya Yesus. Dari segala kejahatan, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari segala godaan, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari segala dosa, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari tipu daya setan, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari nafsu pencabulan, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari kematian kekal, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari kelalaian akan nasihat-Mu, bebaskanlah kami ya Tuhan. Berkat penjelmaan-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat kelahiran-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat masa muda-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat segala karya-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat segala sabda-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat sengsara-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat salib-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat wafat dan pemakaman-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat kebangkitan-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat kenaikan-Mu ke surga, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat kemuliaan-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yesus, dengarkanlah doa kami. Yesus, kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami, Putramu Yesus Kristus telah bersabda, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kami mohon, anugerahilah kami cinta ilahi yang kami dambakan, agar kami mencintai Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Ya Allah, buatlah kami selalu hormat dan cinta akan nama Yesus yang suci, karena Ia selalu membimbing orang-orang yang telah Kau ikat dalam cinta kasih-Mu. Engkau takkan melepaskan dari pelukan cinta-Mu orang-orang yang mengakui Engkau dalam nama Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita akhiri ibadat Advent pertemuan kedua ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan melindungi kita terhadap dosa, menghantar kita ke hidup yang kekal, dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, ibadat Advent pertemuan kedua kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita akhiri dengan lagu penutup dari Puji Syukur nomor 442, ayat 3 dan 4. Sol, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol, fa, mi, re. Oh datang Tuhan Asisai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu selamatkanlah, sengsaranya musnahkanlah. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. O kunci Daud, datanglah, gapura surga bukalah, tutuplah jalan seteru, agar selamat umatmu. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel.